فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري rahimahullahu ta'ala al-hadisus sabi wa sab'un ba'da khamsimi'ah 577. Haddatsana Ismail ibn Abi Uwais. Iya, sampai situ ya kita ya. Ini tutup dulu jimat. Kenapa? Hasan bin Sofah sudah belum? Oh belum. Oh, lupa. Baik, berarti hadis yang ke 576. Al-hadis susadis wa sab'un ba'da khamsimi'ah 576. Qala haddatsana Hasan ibnu Sabbah. Hasan bin Sabbah beliau Abu Ali Al-Baghdadi. Baik. Qala sami'a Rauhan, beliau mendengar Rauh. Jangan baca ruh ya. Nyawa bukan, tapi Rauh. Rauh adalah beliau adalah Abu Muhammad Al-Basri, Rauh bin Ubadah min asbatin asfi Sa'id. Nah, ini gurunya memang Sa'id. Haddatsana Sa'id. Nah, ini. Jadi Rauh murid terbaiknya Sa'id bin Abi Arubah. Sa'id bin Abi Arubah Abu Nadur Al-Basri. Asbatun asfi Qatadah. Wah, ini memang gurunya memang ini Qatadah, yaitu an Qatadah. Nah, Qatadah ma'ruf ya, Qatadah binti Amah As-Sadusi Al-Basri Abdul Khattab. Jadi Rauh murid terbaik Sa'id murid terbaik Qatadah. Dan Qatadah min asbatin nasfi Anas, termasuk murid terbaik dari Anas bin Malik. Murid terbaik kedua. Terbaik pertama siapa ya? Sabit bin Aslam Al-Bunani. Terbaik kedua ini Qatadah binti Amah. Murid terbaik Anas bin Malik. Murid terbaik ketiga adalah Az-Zuhri. Baik. Berarti sanadnya ini musalsalun bil Iraqiyyin. Semuanya adalah orang Irak. Hasan bin Sabbah Baghdadi, Baghdad. Rauh bin Ubadah beliau apa ini? Basri. Sa'id bin Abi Arubah Basri. Qatadah Basri. Anas bin Malik juga Basri. Iya, Madani Basri. Berarti semuanya adalah Irak. Apa isi hadisnya? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid ibn Sabit tasahharu. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Sabit bersahur. Baik, Zaid bin Sabit telah kita lewati. Beliau adalah Abu Kharijah dan juga Abu Sabit. Punya 4 kunyah kalau tak salah. Baik, Madani. Mereka tasahhara, dua-duanya bersahur. Falamma faragha, tatkala kedua-duanya telah selesai bersahur, min sahurihima, dari sahur mereka berdua, qama Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit. Bangkit kemana Bang? Ila sholat, untuk sholat, yaitu sholat subuh. Kenapa bukan sholat malam? Nah, sholat malam sebelum sahur, menyelesaikan sholat malam. Nah, selesai sahur, Nabi pergi persiapan untuk sholat subuh. Fasolla, kemudian beliau pun mengerjakan sholat. Tentu, jadi apa? Jadi imam. Wa qultu li Anas, kata Qatadah, saya bertanya pada Anas, kan kana baina faraghihima min sahurihima. Berapa jarak antara selesainya mereka berdua dari sahurnya mereka berdua tadi itu? Selesai sahur, wa dukhulihima fis shalah, dengan masuknya mereka berdua di dalam sholat, yaitu selesai sahur hingga sholat subuh itu jaraknya berapa? Qadru ma yaqra'u ar-rajulu khamsina ayah, yaitu jaraknya adalah yaitu seseorang membaca 50 ayat. Apakah antara selesai sahur dengan adzan? Mungkin saja masih ada kesempatan untuk bersih-bersih untuk ini itu sebelum adzan subuh. Tapi boleh jadi juga yaitu selesai sahur tahu-tahu adzan. Nah, kemudian antara adzan dengan berdirinya Nabi untuk sholat, yaitu masih ada kesempatan. Mungkin biar orang itu dulu kan sholat qobliyah subuh dulu ke apa, diperkirakan 50. Yang penting jangan sampai sudah adzan kita masih sahur, jangan. Begitu dengar adzan harus berhenti, langsung berhenti.
Dan ini pembahasannya panjang lebar tentunya di dalam kitab Siyam insya Allah. Hanya saja yang dibahas oleh Imam Bukhari di sini yang diinginkan apa? Waktu fajar itu bila, yaitu selesai sahur. Begitu selesai sahur, terbit fajar, itulah dia waktu sholat subuhnya. Sementara sahurnya adalah masih malam. Sesuai namanya sahur itu adalah waktu-waktu yang akhir dan samar-samar sebelum masuk ke fajar. Sekarang kita masuk ke hadis yang baru, al-hadisus sabi' wa sab'un ba'da khamsimi'ah, 577. Qala haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais, beliau adalah Abu Abdillah Al-Madani, guru Imam Bukhari. Yukhti, sodukun yukhti, yang lain mengatakan sikotun yukhti, tak masalah. Tapi hadis-hadisnya yang sudah diperiksa oleh Imam Bukhari. An akhihi, saudaranya. Siapa saudaranya? Yaitu Abu Bakar. Abu Bakar. Namanya Abdul Hamid bin Abi Uwais. Jadi Ismail punya saudara Abdul Hamid. Sama-sama Madani dua-duanya ya, Madani Asbuhi. Asbuhi itu mana Bang? Nah, Asbuhi Yaman. Kemudian pindah ke Madinah. Sama dengan Pak Cik mereka yaitu Imam Malik. Imam Malik Pak Cik dari Ismail dan Pak Cik dari Abdul Hamid. An Sulaiman, meriwayatkan dari Sulaiman, yaitu Sulaiman bin Abi Bilal, beliau Abu Muhammad Al-Madani. Baik. Kemudian An Abi Hazim. Abu Hazim ada beberapa, tapi lihat gurunya siapa? Anahu Sami As-Sahal. Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, berarti Abu Hazim adalah Salamah bin Dinar. Salamah bin Dinar Al-Madani. Baik. Murid terbaik dari Sahal bin Sa'ad, salah satu murid terbaiknya. Anahu Sami As-Sahal ibn Sa'ad, mendengar Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, Madani, Abu Yahya, punya dua kunyah, salah satunya Abu Yahya. Jadi sanad ini semuanya orang Madinah. Ismail bin Abi Uwais Madani. Kemudian siapa itu? Abdul Hamid bin Abi Uwais Madani. Sulaiman bin Bilal, ya apa namanya tadi? Salah bicara ya. Sulaiman bin Bilal Madani. Kemudian Abu Hazim Salamah bin Dinar Madani. Sahal bin Sa'ad juga Madani. Jadi semuanya orang Madinah. Apa isi hadisnya? Yaqul kuntu atasahharu fi ahli. Saya biasa bersahur di tengah-tengah keluarga saya. Summa yakunu sur'atan bi. Kemudian saya yakunu sur'atun bi. Kemudian saya bergegas, yaitu khawatir waktu sholat subuh sudah tiba, maka saya bergegas untuk menyelesaikan sahur, menyelesaikan persiapan ini itu. An udrika sholatal fajr, untuk mengejar sholat fajar ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Apakah dia tertinggal? Bukan berarti dia masih sahur, Rasulullah sedang sholat, bukan begitu. Dijelaskan oleh sebagian pensyarah, yaitu rumahnya agak jauh. Kalau datang ke Masjid Nabawi dalam keadaan tadi dia sahur, maka biasanya agak tertinggal. Bukanlah tertinggal sudah habis, tapi harus bersegera agar mengejar sholatnya Nabi. Apakah berarti ketika dia sahur sudah adzan? Bukan, hanya saja karena jaraknya jauh. Walaupun dia sudah selesai sahur, belum adzan, untuk pergi ke sana itu perlu menempuh waktu yang agak panjang. Baik. Jadi bukan maksudnya seperti disebutkan di sebagian syarah, yaitu syarahnya mengingatkan, bukan maksudnya beliau masih bersahur dalam keadaan Nabi sholat sehingga ketika sampai di sana menjadi masbuk, bukan begitu. Dia sudah selesai sahur dan selesai itu sebelum adzan subuh. Cuma karena rumahnya agak jauh sehingga walaupun sampai ke Masjid Nabawi tapi ya jadi masbuk. Kalau tidak ingin jadi masbuk harus surah, geraknya lebih cepat lagi. Apakah lari-lari? Insya Allah tak lari-lari karena terlarang kan. Kalau sudah ada tak boleh lari-lari. Tetapi boleh jadi persiapannya untuk menyelesaikan sahur, minum dengan cepat, mungkin apa? Sikat gigi dengan cepat, wudhu atau apa. Nah, itu beliau bergegas agar tidak didahului oleh adzan sehingga nanti sampai di sana mungkin sudah jadi masbuk dan sebagainya. Ini menunjukkan, isi pembahasannya ini menunjukkan bahwasanya sahurnya Nabi dan para sahabat itu di akhir-akhir malam, bukan jam 2, jam 1, bukan, tapi akhir-akhir malam. Karena memang
mengakhirkan sahur itulah yang lebih berkah. Ma'ruf hadisnya tetap itu. Baik. Kita tambah satu lagi. Al-haditsus samin wa sab'un ba'dal khamsimi'ah. 578. Haddatsana Yahya bin Bukair. Beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Abdullah bin Bukair Al-Misri. Jadi Bukair datuknya. Qal akhbarana Lais bin Sa'ad Abdul Haris Al-Misri, asbatul Misriyin, orang Mesir yang paling kuat di zamannya. Asbatun Nasbi Uqail, murid terbaik Uqail. Ini gurunya memang Uqail. Uqail adalah Abu Khalid, Uqail bin Khalid Al-Misri. Ibnu Syihab ma'ruf ya, Abu Bakar. Muhammad bin Muslim Al-Madani. Akhbarani Urwah ibnu Zubair. Ibnu Syihab memang murid terbaik Urwah. Urwah ibnu Zubair Abu Abdullah. Urwah ibnu Zubair ibn al-Awwam al-Madani Abu Abdullah. Asbatun Nasbi Aisyah, murid terbaik Aisyah. Aisyah punya dua murid terbaik, yaitu ini Urwah ibnu Zubair dari kalangan lelaki, dan Amrah bintu Abdurrahman dari kalangan perempuan. Ain semua ya. Amrah dan Urwah meriwayatkan dari Aisyah. Wah, ain semua. Anna Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdillah Siddiqah bintu Siddiq Al-Madaniyah, akhbarathu, bercerita kepada anak buahnya ini, keponakannya ini, yaitu Urwah. Qalat, bercerita, kunna nisa'ul mu'minat, dahulunya para wanita mukminat, yaitu para sahabiat, yashhadna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salat al-fajr. Mereka menghadiri salat subuh bersama Rasulullah. Walaupun salat terbaik adalah di rumah, tapi tidak masalah pergi ke masjid. Rasulullah tidak melarang, dan melarang para lelaki, melarang para wanita untuk salat di masjid apabila minta izin. Dan ada pahalanya, tetap tak mungkin tidak ada pahalanya. Jadi mereka biasa untuk sholat subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mutalafiat ay mutaghattiyat, menutupi, bukan malah aurat nampak, tapi menutupi badan mereka, bimurutihin, dengan murutok. Murut yaitu murut itu adalah kain yang lebar, murutok, mungkin selimut atau yang macam itu. Summa yang qalibna ila buyutihin, kemudian mereka kembali pulang ke rumah-rumah mereka. Hina yaqdina shalah, tatkala mereka sudah menyelesaikan sholat. Sholat apa tadi? Subuh. Iya, sholat subuh. Baik. Yang memalukan siapa? Yang laki-laki malah tidak sholat subuh di masjid, kalah dengan para wanita sahabat Nabi pergi ke masjid. Baik. Padahal wanita tak wajib ke masjid, tetapi laki-laki wajib, tapi malah tertinggal. Kalah, mana tenaganya? Katanya laki-laki tenaganya kuat, kenapa banyak yang masih tertidur? Wah, itu tentunya memalukan. Orang-orang awam biasanya yang suka macam itu ya, malam begadang, subuh malah ngorok. Ini memalukan. La ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, tak ada seorang pun yang mengenal mereka karena masih ghalas, yaitu masih gelap. Ghalas dijelaskan oleh para pensyarah yaitu cuaca yang gelap di antara akhir malam dengan pagi itu. Matahari belum muncul, cahaya sudah ada tapi masih gelap. Baik. Apa isi pembahasannya? Intinya yaitu waktu sholat subuh adalah tatkala fajar telah terbit. Nabi sholat subuh di awal waktu, sehingga selesai sholat itu masih agak gelap, sehingga para wanita tidak dikenali. Bukan berarti kalau terang sedikit dikenali wajahnya, berarti wajahnya terbuka seperti kata Syekh Albani, bukan begitu. Telah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu seorang suami atau seorang ayah, dia akan kenal putrinya atau kenal istrinya walaupun memakai niqab. Sudah kenal, sudah tahu dari cara melangkah atau mungkin sudah biasa, sudah tahu itu. Asal tidak ada yang kembar atau mirip-mirip nih misalkan. Baik. Tetapi boleh jadi karena cuaca memang masih gelap sehingga tidak dikenal, sekedar ada sosok ini para wanita. Oh, tak tahulah saya, karena masih agak gelap. Baik.
Syekh Albani menjadikan ini sebagai salah satu dalil wanita membuka wajah, tapi ini bukan dalil yang jelas seperti ini. Oh iya, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.